puis la ferme qui est juste derrière. Atteindre la tranche allemande. Depuis 1 heure, nos arcs baïonnettent au canon. Moi aussi, je veux rentrer chez moi. Chargez! En avant! Halo teman-teman, kembali lagi bersama Daily Film dalam ulas alur cerita film yang berjudul Choyuk Noel. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang berlatar ketika perayaan Natal tahun 1914. Saat itu sedang terjadi pertempuran antara sekutu yakni Prancis dan Skotlandia melawan Jerman. Selama sepekan penuh, pertempuran sengit terus terjadi yang memakan banyak korban jiwa. Hingga pada saat perayaan malam Natal tiba, para prajurit pun hanya bisa menghabiskan waktunya di medan perang yang sangat mengerikan. Namun saat itulah sebuah kejadian tak lumrah terjadi. 3 pasukan yang saling bunuh-membunuh merayakan malam Natal bersama. Mereka berbagi minuman, bermain kartu, bertukar cerita, bahkan saling melindungi ketika serangan artileri dari masing-masing kubu yang menghujani parit mereka secara bergantian. Sebelum lanjut, perlu saya ingatkan, video ini berisi spoiler. Jadi sangat disarankan untuk menonton filmnya secara utuh agar mendapatkan pengalaman menonton film yang jauh lebih baik. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke plot ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan anak sekolah dari 3 negara berbeda yakni Prancis, Inggris, dan Jerman. Mereka mengucapkan pidato patriotik yang mengobarkan semangat warganya untuk berjuang membela negara mereka masing-masing. Seorang anak dari Prancis mengobarkan semangat juang untuk mempertahankan negaranya tercinta. Seorang lagi dari Inggris berkata bahwa mereka harus memusnahkan orang-orang Jerman. Tidak menghiraukan tangisan wanita dan anak-anak mereka. Semua ras Jerman harus dibunuh karena jika tidak suatu saat mereka akan bangkit lagi. Sedangkan seorang anak lagi dari Jerman mengatakan bahwa mereka memiliki satu musuh, yang hatinya penuh kebencian dan kepahitan iri hati. Mereka mempunyai satu pilihan yakni mengangkat tangan untuk melawan musuh mereka, yaitu Inggris dan sekutunya. Scene kemudian berpindah di sebuah gereja Skotlandia. Seorang pemuda bernama William menyampaikan bahwa perang telah dikobarkan. Dia tampak begitu bersemangat untuk ikut berjuang membela negaranya. William telah mendaftarkan dirinya dan juga sang adik untuk bergabung menjadi prajurit Skotlandia. Mereka berdua pun segera bergegas pergi untuk mengikuti pelatihan militer. Sementara itu, Pastor Palmer hanya bisa terdiam. Dia tampak tak percaya bahwa perang kini benar-benar telah terjadi. Di sisi Jerman, ketika sedang berlangsungnya sebuah pertunjukan, seorang penyanyi bernama Spring dan Anna tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seorang perwira tentara Jerman yang membawa pesan dari sang kaisar tentang deklarasi perang melawan Prancis dan sekutunya. Kini posisi Jerman telah terkepung dan mereka harus bangkit berjuang untuk mempertahankan negaranya. Scene kembali berpindah di sisi tentara Prancis yang sedang berada di garis depan medan pertempuran. Tampak Letnan Camille yang sedang memperhatikan foto istrinya yang sedang hamil. Namun ironisnya dia terpaksa harus meninggalkannya demi tugas berperang membela negaranya. Hari itu mereka akan melakukan serangan terhadap pasukan Jerman. Para prajurit Prancis telah bersiap menunggu instruksi dari sang letnan. Letnan Camille menyampaikan bahwa mereka akan keluar parit untuk menyerbu pasukan Jerman yang berjarak 100 meter dari posisi mereka, dengan dibantu pasukan Skotlandia yang akan memberikan dukungan perlindungan. Setelah dirasa tepat waktunya, Letnan Camille lalu memerintahkan para prajuritnya melakukan serangan. Pertempuran sengit antara pasukan Prancis didukung Skotlandia melawan pasukan Jerman pun tidak dapat terhindarkan. Baïonnette au canon! Chargez! En avant!
Pertahanan Jerman yang sangat kuat membuat pasukan Prancis akhirnya terpukul mundur. Tak terkecuali pasukan Skotlandia juga menjadi sasaran empuk senapan mesin tentara Jerman. Bahkan William juga tertembak yang membuatnya tewas seketika. Jonathan yang terdesak juga tidak punya pilihan lain selain pergi meninggalkan jasad saudaranya itu. Setelah pertempuran usai, Pastor Palmer yang kini menjadi petugas medis mendengar teriakan prajurit di wilayah Tanah Tak Bertuan, yang merupakan kawasan yang sangat berbahaya. Tanah Tak Bertuan adalah wilayah kosong di antara parit pertahanan yang saling berseberangan. Meskipun tahu sangat berbahaya, Pastor Palmer nekat menuju arah suara teriakan prajurit yang terluka tersebut. Tentu saja itu adalah tindakan ceroboh yang membuat rekannya segera menghampirinya dan menyuruhnya untuk segera kembali. Tentara Jerman yang mengetahui keberadaan mereka melepas beberapa tembakan yang salah satunya mengenai lengan rekannya. Setelah itu, tampak Letnan Camille kedatangan seorang perwira tinggi yang juga merupakan ayahnya sendiri. Kedatangannya bermaksud untuk memindahkan Letnan Camille ke unit artileri, karena selama pertempuran di Parit, pasukannya masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Bahkan unitnya tak mampu bertahan apalagi mengalahkan pasukan Jerman. Namun, Letnan Camille segera memberi alasan bahwa mereka dibantai dengan senapan mesin dan kehilangan sepertiga pasukannya hanya dalam 5 menit. Dia juga menolak untuk dipindahkan ke unit artileri dan akan tetap bersama pasukannya. Sang jenderal tidak menerima alasan apapun dari Letnan Camille dan hanya memberi waktu 3 hari sebelum dia dipindahkan. Ketika sang jenderal telah pergi, Letnan Camille mencari dompetnya yang berisi foto istrinya. Namun sayangnya, satu-satunya benda berharga yang dibawanya itu telah hilang. Perayaan hari Natal pun tiba. Di sisi Jerman, Anna meminta izin untuk mengadakan pertunjukan pada malam Natal di kediaman putra mahkota dan meminta agar Spring ikut menemaninya dalam pertunjukan. Permintaannya diterima sehingga Spring yang kala itu masih berada di garis depan akhirnya mendapat perintah untuk meninggalkan medan perang. Di sisi lain, pasukan Skotlandia dihampiri jenderalnya yang meminta mereka untuk tetap bertahan. Walaupun salah seorang perwira bawahannya mengatakan pasukannya sangat kelelahan, namun sang jenderal tidak peduli akan hal itu. Dia juga marah kepada Pastor Palmer atas tindakan cerobohnya yang memasuki wilayah Tanah Tak Bertuan dan hampir merenggut nyawa anak buahnya. Setelah lama tidak berjumpa, akhirnya Spring dan Anna bertemu dan keduanya melepas rindu. Hingga malam Natal yang sangat dinantikan pun telah tiba. Suara indah dan merdu kedua pasangan itu membuat sang putra mahkota dan semua orang begitu menikmatinya. Setelah bernyanyi, Spring berbincang dengan Anna. Dia mengatakan saat ini para prajurit di parit pertempuran bercanda dengan kematian dan itu sangat mengerikan. Sedangkan para jenderal hidup nyaman di markas menikmati hangatnya suasana malam Natal. Saat itu juga Spring berniat untuk kembali ke garis depan. Di malam yang istimewa ini dia ingin bernyanyi untuk rekan-rekannya. Mendengar itu, Anna lalu meyakinkan Spring untuk membawanya ikut bersama dengannya. Scene kemudian memperlihatkan para prajurit Prancis yang sedang berkumpul. Beberapa dari mereka tampak kesal karena malam itu mereka kembali mendapat perintah untuk menemukan senapan mesin Jerman yang menjadi penyebab kekalahan mereka. Salah seorang prajurit akhirnya memberanikan diri untuk menjadi relawan dan pergi menyusup ke wilayah musuh. Di parit tentara Skotlandia, para prajurit duduk berkumpul sambil menikmati minuman. Kemudian, Pastor Palmer memainkan sebuah lagu yang terdengar ke seluruh penjuru parit, memecah keheningan malam di tengah hangatnya suasana malam Natal. Di sisi Jerman, mereka juga duduk berkumpul dan mendengar nyanyian dari para prajurit Skotlandia. Semua prajurit begitu terharu, mereka sangat merindukan suasana kehangatan di rumahnya masing-masing. Tidak lama kemudian, Spring dan Anna tiba di garis depan. Spring lalu menaikkan pohon Natal kemudian bernyanyi untuk rekan-rekannya. Nyanyian Spring juga terdengar kepada tentara Prancis dan Skotlandia. Lalu tiba-tiba Pastor Palmer menyusul meniupkan alat musiknya, mengiringi lagu yang dinyanyikan oleh Spring. Mendengar itu, Spring lalu keluar dari parit dan terus bernyanyi. Tanpa diduga, semua prajurit, baik itu dari Jerman, Prancis maupun Skotlandia sangat menikmati nyanyian Spring. Mereka keluar dari paritnya tanpa senjata, duduk berbaris tanpa mewaspadai satu sama lain. Melihat itu, Spring semakin bersemangat. Sambil membawa pohon Natal, dia berjalan di area Tanah Tak Bertuan sambil terus melantunkan nyanyian Natal. Semua orang terkesima dengan nyanyian merdu dari Spring.
evening, Germans. But we're not English, we're Scottish. Dirasa sudah cukup, Letnan Horsemeyer kemudian menjemput Spring untuk kembali ke Parit, disusul dengan Gordon dari pihak Skotlandia dan juga Letnan Camille yang ikut menghampiri mereka. Kejadian tak terduga itu membingungkan para prajurit karena tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Para perwira yang saling bermusuhan itu justru saling berbagi minuman lalu menyepakati gencatan senjata untuk malam itu. Frohe Weihnachten. Frohe Noel. Para prajurit dari tiga kubu yang berbeda berjalan saling mendekati di area tanah tak bertuan. Mereka saling menatap dan mengucapkan Selamat Natal. Di sini tampak meskipun mereka saling bermusuhan, namun mereka juga manusia yang sama-sama memiliki rasa cinta kasih. Mereka saling bercerita, menukar coklat, minuman, dan bertukar foto keluarga. This is my wife. She's pretty girl. By the way, you haven't shown us a picture of your wife. Oh, no, like... Sayangnya Letnan Camille tidak dapat menunjukkan foto istrinya karena hilang bersama dompetnya. Dia hanya bisa memperlihatkan wajah sang istri yang dia lukis sendiri. Namun secara kebetulan Letnan Horsemeyer mengembalikan dompetnya setelah melihat alamat tempat tinggal Letnan Camille. Dompet itu dia temukan di parit pertahanannya setelah penyerangan beberapa hari sebelumnya. Setelah itu, Pastor Palmer kemudian mengadakan misa singkat untuk para prajurit, dan setelah selesai, Anna kembali bernyanyi yang membuat suasana begitu syahdu. Sementara di tempat lain dari kejauhan tampak sedang terjadi pertempuran yang begitu hebat. Para prajurit tahu jika gencatan senjata malam itu telah usai dan mereka memutuskan untuk kembali ke paritnya masing-masing. Malam berganti pagi, tampak Jonathan sedang menggali kubur untuk jasad William di area tanah tak bertuan. Tentu saja hal itu sangat berbahaya karena gencatan senjata telah usai. Sambil mengangkat bendera putih, Pastor Palmer disusul Letnan Gordon menghampiri Jonathan dan menyuruhnya untuk segera kembali ke paritnya. Melihat kejadian tersebut, mereka kemudian memutuskan untuk memperpanjang gencatan senjata, agar masing-masing bisa menguburkan mayat prajurit yang telah tewas. Pastor Palmer juga memberkati mereka satu persatu. Setelah itu, di sisa waktu gencatan senjata, para prajurit memanfaatkannya dengan bermain sepak bola, saling bercerita satu sama lain dan melupakan permusuhan. Mereka bisa melupakan perang untuk sejenak, namun perang tidak akan pernah melupakan mereka. Saat itu juga diketahui bahwa Spring dan Anna pergi tanpa persetujuan atasan Jerman, sehingga Spring akan diberi hukuman karena ketidaktaatannya di garis depan dan Anna akan dikembalikan ke Berlin. Setelah itu, Mayor Horsemeyer mendatangi pasukan sekutu dan menyampaikan jika dalam 10 menit ke depan, artileri Jerman akan membombardir parit pertahanan mereka. Untuk itu, dia menyarankan agar pasukan sekutu berlindung di paritnya. Had you been relieved, I wouldn't have come to warn your successors. Shit, encore falloir tout refaire un coup. Setelah serangan artileri Jerman selesai, Letnan Gordon menyampaikan bahwa artileri mereka juga pasti membalas serangan tersebut. Untuk itu, kini gantian pasukan Jerman yang berlindung di parit pertahanan sekutu. Setelah serangan artileri berakhir, kini mereka harus berpisah dan saling mendoakan untuk keselamatan masing-masing. Bye. Good luck. Namun tanpa sepengetahuan pihak Jerman, Spring dan Anna meminta Letnan Camille untuk membawanya menjadi tawanan, daripada harus kembali ke Jerman tetapi harus terpisah. Letnan Camille sempat menolak karena itu sangat berisiko, namun Anna terus-menerus meyakinkan bahwa mereka berdua tidak ingin berpisah. Hingga akhirnya Letnan Camille menuruti kemauan mereka berdua. Ironisnya, ternyata informasi tentang gencatan senjata itu sampai kepada para atasan, dan resimen Pastor Palmer kini telah dibubarkan.
Mereka yang sebelumnya tergabung di resimen Pastor Palmer akan berakhir di garis terdepan, walaupun dia telah menekankan prikemanusiaan dan niat baik dari gencatan senjata tersebut. Tetapi pimpinan gereja justru merasa malu terhadap tindakan Pastor Palmer. Pimpinan gereja itu segera berkhotbah di hadapan para prajurit baru yang akan menggantikan resimen Pastor Palmer yang telah dibubarkan. Dalam isi khotbahnya, dia menyerukan untuk membunuh orang-orang Jerman, tidak peduli baik ataupun jahat, tua maupun muda. Dia juga mengatakan Jerman sebagai negara tak manusiawi. Mendengar hal itu, Pastor Palmer sangat sedih dan seakan tak percaya dengan ucapan pimpinan gereja tersebut. Sementara itu, di Parit, Skotlandia, tampak seorang perwira memerintahkan bawahannya menembak seorang tentara Jerman yang memasuki area tanah tak bertuan. Tentara itu tampak berusaha menyeberang menuju parit pertahanan Prancis. Sejumlah tentara yang diperintahkan menembak dengan sengaja mengarahkan tembakannya ke atas. Hal itu membuat sang perwira semakin marah. Lalu Jonathan yang masih menyimpan dendam kepada Jerman atas kematian saudaranya tanpa ragu sedikit pun melepaskan tembakan mengenai tentara tersebut. Letnan Camille yang mendengar suara alarm dari tentara Jerman tersebut bergegas menghampirinya, dan ternyata itu adalah bawahannya yang menyamar. Dalam keadaan yang sekarat, dia mengungkapkan bahwa mendapat bantuan dari tentara Jerman untuk mengunjungi ibunya hingga bisa menyempatkan waktu untuk minum kopi bersamanya. Dia juga memberitahu Letnan Camille sekarang telah memiliki seorang putra bernama Henry. Malam harinya, sang ayah kembali menemui Letnan Camille. Dia mengatakan sangat malu terhadap tindakan Letnan Camille yang menjalin hubungan dengan Jerman, dan menganggap itu adalah pengkhianatan tingkat tinggi serta atas tindakannya itu seharusnya dia dihukum mati. Namun tidak mungkin jika menghukum mati 200 prajurit yang juga ikut bersama Letnan Camille. Namun Letnan Camille sama sekali tidak menyesali perbuatannya, karena para atasannya sendiri tidak memperdulikan penderitaan yang mereka alami selama di medan pertempuran. Saat akan beranjak pergi, Letnan Camille juga memberitahu bahwa sang jenderal sekarang telah menjadi seorang kakek. Dia lalu mengatakan bahwa mereka harus bertahan demi anaknya tersebut. Di sisi lain, Mayor Horstmeyer dan pasukannya dihampiri perwira Jerman yang menyampaikan bahwa atas perbuatan sebelumnya mereka akan dikirim ke front timur melawan tentara Rusia. Mereka juga tidak diizinkan untuk melihat apalagi bertemu dengan keluarga, meskipun kereta yang mereka tumpangi melintasi wilayah Jerman. Lalu film diakhiri dengan memperlihatkan kereta yang membawa Mayor Horstmeyer dan pasukannya berangkat menuju Rusia. Dari kejauhan terdengar mereka menyanyikan lagu yang mereka pelajari dari tentara Skotlandia. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangannya. Apabila ada yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Tetapi ingat, berkomentarlah dengan bijak. Sampai berjumpa di video berikutnya.